Saya Farroji Siregar, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan ya kode dari yang telah kami buat dengan judul di sini kami mengambil sistem toko online ataupun sistem informasi toko online. Nah, jadi di sini kami buat 5 tabel. Tabel yang pertama ini berupa tabel pelanggan, di mana tabel ini menyimpan data pembeli yang belanja di toko online kita. Nah, di sini saya meletakkan beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini kita buat sebagai identitas yang unik atau bisa dibilang juga primary key. Baru yang kedua itu ada nama, alamat, nomor HP, dan terakhir itu ada email. Jadi setiap kali ada orang belanja itu data pelanggannya itu masuk di tabel pelanggan ini teman-teman. Dan tabel yang kedua ini saya buat tabel produk di mana di tabel ini ada ya barang-barang yang ingin kita jual. Nah, di dalam filenya itu saya ada ID produk. Di sini ID produknya kita jadikan kode unik ya, kita jadikan primary key. Nah, yang kedua nama produk, yang ketiga harganya, serta yang keempat yang terakhir itu stoknya, jumlah stoknya berapa tersedia. Nah, lanjut tabel yang ketiga ini di sini ada saya buat tabel admin. Tabel ini itu dia menyimpan informasi. Siapa sih yang bertugas di sistem toko online ini? Nah, isi tabel ini tuh saya buat ada ID admin. Yang pertama itu saya jadikan dia primary key. Yang kedua nama adminnya. Yang ketiga username adminnya buat login untuk ngecek di uh, aplikasinya mungkin ya. Dan passwordnya juga lah. Gitu teman-teman. Admin ini yang bakal input transaksi, ngatur stok masih ada atau enggak, dan admin ini yang ngecek-ngecek laporan-laporan dari customer, teman-teman. Nah, yang keempat ini saya buat tabel transaksi. Tabel di mana tabel ini tuh isinya tuh kayak siapa yang beli, catatannya gitulah, teman-teman. Nah, yang pertama itu saya buat ID transaksi. ID transaksi saya buat primary key. Baru yang kedua ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini teman-teman ngambilnya dari tabel pelanggan teman-teman. Jadi ID pelanggan itu pas di tabel transaksi ini dia kita buat kalau teman-teman dari MySQL kita buat dia jadi indeks teman-teman ataupun dia menjadi variance key. Nah, baru yang ketiga itu ada ID admin. Sama teman-teman. ID admin ini juga ngambilnya dari tabel admin. Dia kalau dari MySQL kita jadikan dia index. Kalau teman-teman ngebuat kode sendiri ya. Kalau saya ini kan dari CMD ya teman-teman. Command prompt. Jadi ID admin ini kita jadikan dia foreign key teman-teman. Nah, yang keempat ada tanggal transaksinya, yaitu ya kapan terjadi. Baru yang terakhir itu totalnya teman-teman. Jumlah uang yang dibayarkan itu berapa gitu. Nah, tabel transaksi ini dia otomatis tercatat ketika pembeli melakukan check out gitu kan. Nah, lanjut di tabel detail transaksi. Tabel detail ini mencatat rincian belanjanya semua teman-teman. Rincian belanjanya dari semuanya lah teman-teman di detail transaksi ini. Karena satu transaksi kan bisa beli banyak produk, bisa beli berkali-kali. Nah, disinilah dia jadi relasinya itu teman-teman. ah, Money to money teman-teman. Dan tabel inilah penghubungnya sebenarnya. Di sini saya letak pertama itu ada ID detail. Jangan lupa dia menjadi primary key di tabel ini teman-teman. ID transaksinya kita ngambil dari tabel transaksi. Kita jadikan dia indeks. Kita jadikan dia foreign key. Baru ada ID produk, kita ambil dari tabel produk.
Jangan lupa dijadikan dia indeks, teman-teman. Jangan dijadikan primary key, tapi jadikan dia foreign key, teman. Nah, yang keempat ini jumlahnya berapa item yang dibeli, serta yang kelima ini terakhir subtotalnya harga jumlah semuanya setelah di total, teman-teman. Jadi relasi antar tabel tadi, teman-teman. Pelanggan ke transaksi itu mempunyai relasi one to many, teman. Di mana satu pelanggan itu bisa punya banyak transaksi. Gitu juga dari tabel admin ke transaksi, dia punya relasi one to many. Satu admin mencatat banyak transaksi. Nah, tabel baru lanjut yang ketiga itu relasi antara transaksi dan detail transaksi. Itu relasinya one to many juga, teman-teman. Karena satu transaksi bisa terdiri banyak produk, banyak item di detail transaksi itu. Nah, relasi antara produk ke detail transaksi sama one to many. Satu produk itu bisa banyak transaksinya, teman-teman. Nah, yang terakhir, tabel produk dan transaksi direlasikan ke detail transaksi. Nah, di sini relasinya money to money, teman-teman. Di mana eh, banyaknya produk, banyaknya transaksi, itu banyak juga detail transaksinya, teman-teman. Nah, nah, ini lanjut ke penjelasan query dasar, teman-teman. Di sini saya menggunakan select ya, select from produk itu berarti dia menampilkan tabel produk, teman-teman. Semua yang ada di produk itu ditampilkan. Baru saya menggunakan insert, insert into, di mana saya menambahkan value dari produk itu. Kita masukkan produk baru ke database. Yaitu saya buat tabel tablet Xiaomi serta harga serta stoknya, teman-teman. Nah, kan di sini kelihatan ya, teman-teman ya. Bertambah dia jadi ada 6 ininya produknya. Baru untuk mengubah harga produk lah di sini saya di sini menggunakan update untuk mengubah harganya, teman-teman. Jadi update produk, set harganya berapa, where ID produk, yang mana yang mau diubah, yang kedua. Berarti dia yang baris yang kedua, teman-teman ya, yang diubah. Nah, untuk menghapus produk, delete from produk, yang mana yang mau delete, baru ketikkan. Nah, setelah itu di enter, maka produknya bakal terhapus, bakal tidak ada lagi di tabel itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Lanjut, saya di sini menjelaskan query lanjutan ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan query join. Di query join ini dia menampilkan transaksi lengkapnya, teman-teman. Karena di sini saya semuanya saya tampilkan ya. Jadi di query ini saya gabungkan 4 tabel sekaligus untuk melihat detail lengkap transaksinya. Ya, jadi kita ingin tahu siapa yang beli, produk apa yang dibeli, jumlahnya berapa, dan total harganya berapa, berapa produk. Nah, itu saya menggunakan join, teman-teman, agar data dari tabel transaksi, pelanggan, produk, dan detail transaksi itu bisa tampil dalam satu tampilan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Jadi kapan sih dipakai query ini? Nah, kita bisa pakai query ini saat kita mau bikin laporan, teman-teman, transaksi per pelanggan, ataupun menampilkan struk pembelian lengkap gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ini menggunakan query group by, di mana group by ini dia menghitung jumlah transaksi per pelanggan, teman-teman. Jadi group by ini digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan pelanggan gitu. Kemudian count ini menghitung. Ini ya, teman, ada count. Ini dia untuk menghitung berapa kali setiap pelanggan melakukan transaksi. Nah, misalnya kan pelanggan satu ada satu transaksi, pelanggan dua ada dua transaksi, pelanggan tiga ada satu transaksi gitu, teman-teman. Kapan sih dipakai gitu? Query ini. Nah, ini dipakai kalau kita
ingin tahu siapa pelanggan yang paling aktif, yang paling menghitung loyalitas, berdasarkan banyak transaksi si pelanggan itu, teman-teman. Nah, jadi untuk itu inilah fungsi dari query group by, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung lihat dari hasil yang sudah saya buat ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke query subquery. Dari ini subquery ini pelanggan dengan total belanja terbesar ya, teman-teman. Jadi query ini kalau bisa dibilang bersarang juga sih, teman-teman. Dia ada grup ordernya gitu, teman. Jadi query bagian dalam select ID pelanggan, dia mencari pelanggan dengan total belanja paling besar di tabel transaksi, teman-teman. Order by sum total. Nah, di situ artinya urutkan dari yang belanjaannya paling tinggi. Limit satu itu artinya ambil hanya satu data teratas, teman-teman. Jadi dia menampilkan yang eh, paling belanjanya itu yang totalnya paling besar, teman-teman. Lalu query luar akan mengambil data lengkap pelanggan tersebut dari tabel pelanggan. Kapan dipakai query ini? Nah, query ini dipakai kalau kita mau bikin penghargaan, misalnya pelanggan terbaik, atau mencari siapa yang paling sering check out. Kan jadi kita, siapa nih ya yang paling banyak beli ini, teman-teman. Kita bisa gunakan query ini. Nah, jadi kita bisa ketika dia paling banyak melakukan transaksi, kita bisa buat di situ di aplikasi itu misalnya detail pelanggan terbaik. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak susah-susah nyarinya. Tinggal pakai subquery. Jadi intinya dari query lanjutan ini, teman. Join itu untuk menggabungkan tabel untuk lihat data lengkap. Group by mengelompokkan data dan melakukan perhitungan. Nah, subquery ini dia mengambil hasil dari query lain sebagai filter dia, teman-teman. Order by itu mengurutkan hasil query misalnya dari yang besar ke kecil gitu, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Hasilnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini mungkin code saya. Terima kasih.